Baiklah, bisa kita mulai sekarang yang untuk panel discussion. Dimohon semua speaker dan Pak Wafi Haroa ke atas panggung ya. Kami persilahkan. Sip. Oke, sip. Halo semuanya teman-teman. Ini sesi terakhir ya. Semoga masih semangat. Jadi kalau tadi kan kita udah ada pembahasan dari tiap speakernya, ada beberapa pertanyaan juga yang belum dijawab. Nanti kalau misalkan di sesi ini mungkin aku bakal coba nge-wrap up ya. Jadi goalnya sih sebenarnya mungkin share dulu kali ya. Jadi ketika bikin konsep Game Suite ini tuh salah satu yang diwanti-wanti oleh Fadil ya. Fadil tuh ketuanya GG adalah jangan nyampe kita jadi jualan gula. Jadi kayak menjual mimpi, yang dijual cuman bagusnya doang, jeleknya nggak dijual kan. Terus jangan juga terlalu wah gitu, jadi kayak nggak relate kan. Wah yang share tuh yang udah miliar-miliar gitu kan. Tapi yang yang mungkin yang masih timnya kecil juga enggak kan ya. Juga jangan sampai jadi kayak semacam bikin propaganda A adalah cara yang baik gitu kan ya, yang bukan A itu salah gitu. Jadi kita kayak nggak pengen bikin semacam dikte atau semacam mazhab tersendiri gitu kan ya. Jadi goalnya adalah emang dikumpulkan orang-orang yang sama sekali bertolak belakang gitu ya. Jadi kalau mungkin di Surabaya kemarin ada Nindyo versus Boy gitu kan ya. Terus habis itu kalau sini mungkin ini kayaknya yang paling jauh sebenarnya nih Suyono sama Julio gitu ya, kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kayak gitu? Karena sebenarnya kita pengen nunjukin ke teman-teman bahwa sebenarnya tidak ada satu cara untuk sukses ya, ataupun gagal ya. Karena cara gagal juga banyak, cara sukses juga banyak kan ya. Jadi goalnya teman-teman bisa melihat perbedaannya, tapi juga ternyata mungkin ada persamaan juga dari mereka semua kan ya gitu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan pertama yang mau dilempar ke para panelis kali ya. Jadi kita udah dengerin semua sesi topik masing-masing. Kira-kira apa sih mungkin persamaan yang kalian setuju, yang mungkin kayaknya agak beda, tapi sebenarnya kalian tuh setuju sama statementnya speaker lain yang kayaknya sebenarnya beda, tapi sebenarnya ada persamaan yang kalian juga setuju. Mungkin gitu kali ya. Mungkin gue coba lempar dulu ke JN dulu kali ya, ke Julio kali ya. Mungkin ya. Silakan. Satu persamaannya itu adalah kita semua pengen sukses di game industry. Itu yang pertama ya. Persamaannya kita semua sama-sama ingin sukses. Itu saya lihat persamaan yang paling itu. Kemudian yang kedua itu adalah kita sama-sama setuju adalah untuk mencapai sukses tersebut itu kita bisa punya cara yang berbeda-beda. Saya rasa kesamaannya di dua ini sih. Ya, mungkin yang lain. Oke. Mungkin kalau lu kan lu tadi anti data ya, ini kan sangat data gitu kan ya, mungkin silakan. Kalau gue sih persamaannya apa ya? Sebenarnya semua itu pakai feeling gitu loh. Walaupun lu pakai data, lu tetap pakai feeling. Kayak ini ya, kayak contoh yang tadi itu, dia kan punya 3 yang dites kan. Terus kayak kalian, oh ini karena datanya bagus makanya pokoknya itu data lah, kayak gitu kan 3. Tapi kayak gimana caranya lu decide kalau 3 itu yang lu bakal tes? Kayak gitu. Itu kan pakai feeling juga. Kayak kira-kira yang bagus itu kayak gimana sih? Oh kayaknya orang Korea itu sukanya kayak gini. Itu kan feeling. Kayak gitu. Terus kayak setelah dia pakai feeling, dia tuh support pakai dia data. Kayak gitu. Jadi kayak semuanya juga itu sebenarnya pakai feeling. Tinggal kalian ngebalancing aja. Kalian tuh lebih stylenya tuh lebih ke data atau lebih ke feeling. Jadi kayak mungkin kalau lebih ke feeling ya bagian feelingnya yang ditinggiin kayak gitu. Datanya enggak usah terlalu banyak kayak gitu. Jadi dia kayak spektrum ya, bukan 2 kutub tapi kayak spektrum ya sebenarnya. Benar. Ya. Jadi kayak balancing gitu. Oke. Mungkin dari Ucup atau dari Lucky mau nambahin? Ada satu sih yang tadi gue juga lumayan setuju sama Suyono ya, walaupun data dan feeling adalah statement bikin aja. Nah tapi sebenarnya inti dari statement itu kan bikin aja terus keluarin ke market gitu. Jadi intinya yang kita juga sama-sama setuju adalah at the end itu yang bakal menilai produk kita itu adalah market sih. Jadi jangan sampai produk kita tuh yang nilai kita sendiri, kita nggak pede ngeluarin produk, kita nggak akhirnya nyimpen nggak pernah rilis game gitu. Itu kita semua setuju rasanya dari discussion itu ya. Jadi mau pakai market analisis segala macam, yang penting at some point harus stop terus bikin walaupun mungkin belum lengkap datanya, let's go aja gitu. Biar market menilai gitu, semua kita setuju itu. Artinya itu mungkin pas di awalnya doang apakah data atau feeling, tapi ujung-ujungnya
ultimate-nya pasti tes di market itu adalah ultimate truth-nya gitu ya. Iya, ultimate truth. Oke. Luki mungkin mau nambahin atau udah? Ya. Tes. Ya, mungkin menurut gue sih yang persamaan kita semua kita pernah punya produk yang kita rilis di market dan kita ngerasain gimana rilis dan kita tahu kita ngerasain gimana produk kita tidak menjual atau tidak laku di market dan itu yang jadi bahan pembelajaran kita gitu. Mungkin persamaannya kita semua sama-sama belajar dengan cara yang berbeda untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi sih. Walaupun bentuknya beda-beda, ada yang nggak mau data, ada yang pakai feeling, ada yang pakai data, tapi ya at the end of the day kita punya produk yang dirilis dan market yang menilai apakah itu bagus atau enggak, dan itu yang jadi senjata kita untuk kedepannya juga. Itu kayak persamaan kita semua. Oke. Dari Julio mungkin mau respon lagi tadi ada dulu. Tes. Oke. Iya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin pertanyaan dari Suyono yang mungkin jadi pertanyaannya di Suyono itu adalah bagaimana kita bisa nge-decide apa yang dites gitu kan. Dan itu semuanya dari feeling gitu. Dan sebenarnya nggak totally dari feeling sih menurut saya kayak gitu. Karena kenapa? Karena apa yang mau kita tes di market itu bukan kayak hari ini saya kepikiran gambar kucing anim, habis itu saya gambar saya langsung tes. Nggak seperti itu. Sebelum kita nentuin dia anim atau dia itu kucing, kita sebenarnya udah punya data yang kita riset. Apakah orang Korea itu cat lovers-nya banyak nggak? Itu bagian dari data. Kemudian orang Korea itu suka RPG nggak? Suka RPG, oke. Orang Korea itu suka art style seperti apa? Itu yang kita baca dulu, kita yang riset. Kemudian kita perhatikan lagi nih, game-game yang berhasil di Korea itu dengan art style seperti apa yang paling dominan. Itu sudah bagian dari data. Ada referensinya gitu ya? Iya, ada referensinya dulu, habis itu, tapi saya nggak 100% bilang feeling, tapi memang harus ada feeling. Jadi data itu seperti yang tadi saya bilang, data itu ada pendukung. Jadi begitu teman-teman sudah dapat CTR yang bagus, itu menjadi data pendukung buat art director untuk menggunakan gut feeling dia untuk menentukan decision terakhirnya. Gitu. Jadi bukan berarti CTR ini tinggi berarti ini harus pakai gitu. Padahal gut feeling si artis bilang ini nggak sih harus berarti gitu. Ya, jadi itu jadi pendukung sih. Berarti kalau kita lihat proses itu ada awal sampai akhir, mungkin awalnya sebenarnya semuanya orang feeling ya, tapi di tengah-tengah validasinya ada yang pakai data, ada yang feeling yang di gaspol gitu kan ya, ada yang mungkin agak-agak beres-beres dikit gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya tetap harus bikin-bikin aja, coba ke market gitu ya. Tes ke market, lihat respon karena yang kita tes ke CTR kan itu udah jelas respon dari market. Berarti itu yang sebenarnya pendukung kita sih. Cuman kita nggak bersikeras harus ini data ini bagus harus pakai ini, tapi harus terakhir harus kembali ke art directornya. Gut feelingnya ditambah data pendukung, decision apa yang kamu ambil. Oke. Gitu. Nah, menarik ya. Tadi kan juga kan mungkin ini kan juga beda ya. Misalkan kayak dari Ucup targetnya ke US, terus kalau dari Lucky kan ke anak SMA gitu kan ya. Kalau Sono kan ke itu gitu kan. Ya kan? Kalau dia kan Korea kan ya. Nah, mungkin lebih ke pengen tahu kali ya. Ini kan berarti kan ketika pilih target audience kan berarti kan ada beda ya. Ada yang kayak mungkin ke luar, ada yang lebih ke Indo kan ya. Nah, itu mungkin lebih ke gini sih. Kan goalnya kan teman-teman ini kan mereka masih baru ya. Mereka nggak tahu harus bikin game apa, target kemana, bagaimana. Nah, harapannya kan kita ngebantuin buat mereka tuh bikin kayak SWOT lah ya, kurang lebih kayak gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau dari kan karena sangat berbeda ya, mungkin kalau tadi kita bahas persamaan, sekarang tentang perbedaan. Nah, kira-kira menurut lu, mungkin nggak harus ke lu dulu sih, kira-kira kayak kenapa berbeda, terus kenapa lu pilih ini dan misalkan bisa nggak misalkan lu pakai caranya si Suyono misalnya contoh gitu ya. Jadi kita pengen cek kalau ada audiens nonton, gimana sih caranya dia nge-translate ilmu ini tuh ke tim dia gitu. Gimana cara ngeliat dia tim, ya mungkin dia melakukan SWOT itu apa sih kayak lu kalau posisi ditukar, bisa nggak lu pakai cara Suyono, bisa nggak lu pakai caranya Lucky, caranya Ucup gitu ya. Mungkin gitu kalau. Oke. Kalau bilang bisa, sebenarnya kita bisa aja. Cuman karena kita udah punya konsep kita sendiri ya, yang kita percaya bahwa konsep kita itu bisa berhasil. Jadi otomatis untuk kondisi kita saat ini kayaknya kita agak terlalu cocok untuk full kita pakai feeling. Itu gak bisa. Karena pada saat kita duduk bareng untuk bahas, terakhir itu kita susah ambil decision. Karena semuanya pakai feeling. Kamu pakai feeling, dia pakai feeling, saya pakai feeling juga loh. Jadi feeling siapa yang mau kita percaya gitu kan. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa. Terakhir kita jadi bakal diskusinya panjang banget dan takutnya nggak ada decision gitu. Itu yang kita takutin karena semua punya feeling dan kalau kita bilang feeling dia bagus, feeling dia juga bagus. Itu yang kita takutin. Terus beda ya, terus beda lagi feelingnya. Terus gitu beda kan. lagi, beda total lagi gitu kan. Jadi itu akhirnya jadi
perdebatan yang panjang yang akhirnya gak ada decision. Kita pengen pas kita meeting ada data pendukung, ada feeling, habis itu kita mau ambil decision cepat gitu. Oke, berarti makanya- kalau di lu tuh karena timnya udah kompleks, udah banyak, pakai feeling itu jadi susah buat ada takarannya gitu ya. Iya. Karena kalau data lebih clear. Oke. Iya, makanya kondisi make sekarang sense, kita make gak bisa sih. Artinya Kayak gitu, tergantung sama anggota timnya kan. Oke. Iya, iya. Silakan mungkin ada yang mau nambahin? Ucup kayak tadi ngangguk-ngangguk terus Apa tadi pertanyaannya lebih ke lebih klinik kan, stylenya beda-beda ya. Iya, iya. Nah kira-kira lu bisa nggak sih pakai strategi orang lain gitu? Misalnya ngeliat dengan SWOT tim lu gitu kan, kira-kira ada nggak sih restriksi? Oh jangan pakai cara dia kalau gini. Oh lu boleh pakai cara dia kalau gini gitu ya? I see. Oke. Ya, itu yang gue lihat dari Siono sama Nindyo ya. Kayak kita sih pernah waktu itu juga ketemu Nindyo pas lagi di Confess, dan gue sama Boy waktu itu ketemu Nindyo, dan kita ngelihat Nindyo dengan punya feeling kayak sense of animation, sense of visual effect yang kayak gitu, itu tuh sulit banget di-replicate sama kita. Walaupun kita mau belajarin gitu. Jadi kita lebih ngelihat ke cocok atau enggak ya. Kayak misalnya juga saya ambil contoh pas awal-awal kita masih berdua, gue sama Boy masih berdua, dan kita nggak punya game programmer. Kita tuh sempat mikir apa kita bikin pakai game engine yang lebih gampang ya, misalnya kayak Construct, kita belajar sendiri. Nah itu kita pernah nyoba approach kayak gitu ya, approach kayak grow talent kita sendiri ya. Nah, kalau kayak Nindyo itu kan juga kayak kita ngeliatnya, oh kita belum sampai sana nih, tapi kita mau grow bisa nggak ya? Nah pas itu kita hitung effort kita dibanding sama nanti risk-nya itu nggak sesuai. Jadi pas lagi berdua itu kita gue sama Boy pernah belajarin Construct sendiri berdua, seminggu kita pelajarin, seminggu kita lihat hasilnya, dan kita mulai langsung take decision dari situ, cara ini efektif atau enggak ya. Nah bahkan pas lagi berdua pun kita ngelihat cara itu nggak efektif, kita lebih efektif cara buat ngeyakinin orang lain ikut tim kita dan ngebantuin gitu kan. Itu jadi kiblat yang berbeda lah gitu. Jadi tergantung memang kemampuan masing-masing sih. Dan kalau misalnya mau coba ukur ya coba eksperimen aja sendiri. Kayak Suyono tadi ngelihat, oh Nindyo udah kayak gini, dia cobain sendiri di gamenya Panda Clip dan itu berhasil. Nah itu kan udah suatu validasi juga gitu sih. Ya sih. Berarti tadi mungkin kalau di poin lu adalah kalau ada SWOT mendingan jangan terlalu capek ngurusin W-nya gitu ya. Jadi lu tambahin weakness tuh kayak lebih better lu all in di strength lo gitu ya. Kalau kita seperti itu, walaupun ada orang lain yang kayak oh kita weak di sini, ya udah kita harus mencapai itu ya, kita belajarin sampai situ. Gitu sampai kita nggak punya way itu. Gitu. Ada yang seperti itu. Oke, menarik. Silakan mungkin dari Suyono atau Lucky ada komentar dulu tadi. Kalau gue sih mungkin kalau tadi bilang itu feeling gaspol, sebenarnya ya feeling sih feeling. Tapi itu ada backup datanya juga. Walaupun enggak segila yang tadi. Kayak, gue lihat angkanya tadi gitu kan. Jadi kayak lebih kayak gini, kayak sebenarnya kita juga momen-momen di mana kayak otomatis kan feeling orang beda-beda kayak gitu kan. Kadang dia feeling kayak gini, kadang dia feelingnya kayak gini. Nah, kalau di kita sih biasa solve-nya tuh kayak lo feeling lo kayak gini. Ada enggak sih orang yang pernah implement kayak gitu? Enggak perlu sama persis, tapi kayak gitu dan itu work kayak gitu loh, kayak ya berarti ya. Kayak dan itu di game-game populer kayak gitu loh. Nah, kalau itu hindari biasanya kita udah hindarin. Pokoknya yang mirip aja itu enggak ada, berarti kita hindarin gitu loh. Berarti mungkin itu enggak work. Karena high chance kalau itu work, orang lain itu udah coba. Kayak gitu. Jadi kayak kita juga tetap lihat kayak data juga, referensi juga, tapi ending-endingnya kita nilainya itu pakai feeling. Kayak gini loh, kayak cari yang kayak gini, itu kan yang kayak gini itu kan pakai feeling. Oh, ini kayaknya stylenya mirip dengan yang kayak kita mau bikin, itu kan feeling. Kayak gitu-gitunya sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke bagaimana kita manfaatin feelingnya sebenarnya. Terus kayak kalau cocok-cocokan style ya kalau gue bilang ya. Gue sih kayak ada tip cara ini ya, cara tahu kalian itu stylenya itu kayak gimana gitu loh. Kayak contoh gue kan style feeling kan, terus kayak si Joseph contoh dia enggak feeling kayak gitu kan. Nah, gue bilang sih feeling itu tergantung apa yang kalian lakuin tiap hari kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau gue itu sekitar 50% waktu dari hidupku itu adalah baca manga dan main game. Kayak gitu. Serius. Yeah. Jadi kayak baca manga. Kuat ya di situ ya feelingnya ya. Gitu baca manga, nonton anime, main game, kayak gitu kan. Jadi kayak gini, kayak gue lihat art gitu, itu cuma 0, berapa second, gue biasanya udah rasa itu art bagus atau enggak. Kayak gitu. Terus kayak gue baca story gitu kan, gue kayak baca depan-depannya dikit kan, kayak baca sinopsisnya atau apa, kayak gue udah tahu ini storynya bakal menjual atau enggak. Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau kalian tipe orang yang banyak spending waktu di situ, dan maksudnya yang kalian konsumsi itu karya-karya yang populer kayak gitu, kayak berarti selera lu cocok dengan market kayak gitu kan. Itu feeling lu itu high chance itu bener. High chance ya.
itu bener. Tapi kalau kayak lu juga jarang konsumsi yang kayak gitu, kayak lu mau bikin game mobile nih, tapi library lu bukan game mobile kayak gitu kan, jangan percaya sense lu, pasti salah gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya sense itu juga dilatih sih. Jadi kayak pilihannya tuh kayak gini, kalian pilih belajar data gitu kan, kayak cari hitung-hitungnya kayak gimana, atau kalian pilih nikmati main game. Nah gue sih pilih nikmati main game ya, kayak gitu. Makanya gue pilih yang sense kayak gitu. Oke. Itu Jadi- ya pilih sih. Jadi mungkin poinnya gini ya. Poinnya adalah lu bisa mengidentifikasi strength lu di mana dengan melihat berapa banyak waktu yang lu spend dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Kurang lebih Benar. hal-hal yang lu sering ke-expose. Jadi kalau misalkan lu sering ke-expose dengan tipe A, itu bisa jadi bakal banyak terserap ke hati gitu ya. Jadi Benar. lu lebih kuat di sana gitu. Tapi kalau misalkan lu Benar. jarang interaksi, jadi ya mendingan nggak di sana gitu ya. Bener. Jadi kayak kalau lo tanya gue soal game ACG kayak gitu kan, kayak gue bisa tebak-tebak gitu loh, kayak ini nice banget gamenya. Dan kemungkinan kalau gue bilang nice banget, itu bakal sukses. Kayak gitu. Dan kalau gue bilang jelek, biasanya memang gak sukses. Kayak gitu. Dan ya, gue pede di situ. Tapi kalau lo kasih gue game western, yang apalah kayak gitu, kayak simulator atau apa, yang mana gue tahu gitu loh. Dan gue juga udah pede untuk tebak-tebak di situ. Kayak gitu. Oke, Feeling gue oke. udah work di situ. Kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya lu feeling itu sebenarnya lu lagi merepresent sebagai playernya sendiri kan, karena lu cukup besar juga player juga gitu ya. Benar. Oke. Kayak gitu. Nah mungkin tadi pertanyaan tadi yang dari Julio nih, tadi kalau misalkan feeling itu kan jadinya perdebatan nggak habis-habis nih sama tim member. Apakah harus diktator nih kalau mau pakai feelingnya kuat? Gitu. Gue bilang feeling kuat AA gitu kan. Nah, lu pernah mengalami itu juga nggak? Kayak di mana timnya feelingnya beda-beda, akhirnya debatnya nggak berkepanjangan gitu ya? Atau emang stylenya kata gue ikutan semua gitu atau gimana tuh? Kalau gue sih tipenya kayak gini, kayak selama lo bisa kasih referensi yang serupa dan itu work, walaupun gue gak setuju dengan itu, gue tetap masukin. Terus kayak kita lihat aja datanya nanti. Kayak gitu. Jadi kayak gue juga sebenarnya masih ada data, tapi cuma prioritasnya aja yang beda. Kayak gitu. Oke, menarik. Dari Lucky mungkin silakan, nambahin. Mungkin kalau yang kurang cocok ya rasanya untuk strength untuk tim sekarang lebih ke approach-nya Julio sih yang data banget gitu. Sangat tidak cocok sama tim lu gitu ya. Dengan style tim gue, karena pertama tim gue tuh sekarang nggak bisa cepet banget gitu, kayak iterasi cepat untuk tahu yang tadi asal mana yang bagus, terus kan kita masih ngeluarin budget lagi kan berarti untuk itu. Tapi untuk approach soalnya 100% feeling juga nggak cocok. Oke, lucu tengah-tengah nih. Mungkin gue lebih lebih ke intuisi sih sebenarnya kalau soalnya itu mungkin karena datanya banyak gitu kan. Iya gue lebih ke tengah-tengah sih kayak tim gue punya feeling, gue punya intuisi kayak kita coba ini yuk. Terus kalau gue tuh lebih ke lo mau operasi nih, tapi gue research dulu ya oke apa enggak gitu. Tapi nggak sampai dalam banget kayak kita mesti ngetes ad kita ke market gitu. Tapi kayak sekedar kita tes aja dulu ke community kita, atau kayak buat kita suka nggak? Kalau kita suka terus kita tes ke community kita, karena kita punya community yang lumayan gede juga kan, jadi buat mereka udah oke, udah kita coba aja gitu langsung. Terus baru mungkin nanti mau ngetes lagi waktu CBT atau apa gitu, tapi nggak sampai sedata itu sih. I see, menarik sih. Tadi kan juga mungkin lu bahas tentang community ya. Yeah. Tadi kan juga Suyono juga kalau kan lu juga punya kan ya community game lu kan. Kalau di itu ada nggak sih di Joysit ada community-nya nggak? Nggak ada ya. Kalau di itu di Jaya nggak ada ya. Community lama ya. Oh ya oke. Nah mungkin itu tadi juga ada pertanyaan dari ini ya, dari audiens ya. Kayak sebenarnya seberapa penting sih kayak punya ngebangun community gitu kan buat di gamenya. Mungkin gue coba kan ada, karena beda di spektrumnya nih, ada geng Suyono Lucky lawan Ucup Julio gitu ya. Beda spektrum nih. Kalau menurut lu gimana mungkin sekalian? Kalau buat gue punya community itu sangat penting ya. Karena community itu bertindak sebagai brand ambassador company kita atau produk kita gitu. Karena community yang masuk community mungkin mostly adalah orang-orang yang udah suka sama game dan main terus, dan mereka kan masih menunggu update kalau gitu kan, berarti masuk ke community atau mau tahu lah tentang perkembangan selanjutnya gimana. Fanbase lah gitu ya. Fanbase jadi kan itu udah levelnya fan gitu. Dimana nanti kalau misalnya udah fan, mereka tuh tanpa kita minta pun mereka kadang ini inisiatif untuk kayak fan art mentari, mungkin fan art gamenya, atau kayak kemarin waktu kita collab sama Mokatum itu kita nggak minta, tapi fans kita yang nge-DM mereka collab dong gitu. Jadi kayak bisa bahkan fansnya bisa membuka opportunity collab baru gitu ya. Jadi lebih ke brand ambassador sih jatuhnya ya buat gue kalau kita punya community gitu yang Oke. penting. Gimana ya kalau menurut lo ya, sebelum gua ke spektrum yang lain nih? Kalau gue community penting banget sih. Itu orang-orang yang kerja tanpa dibayar. Sumpah serius.
kita kasih mereka testing kan, terus kayak langsung mereka dapat bugnya lah dan lain sebagainya, terus kayak langsung kasih saran ini itu, terus kayak kita fix kan, kayak tambahin fitur baru, gimana kalau kayak gini, oh ini kurang ininya kayak gitu kan, oh iya nice, terus kayak paling hadiahnya apa, kita kasih premium currency doang gitu loh, gratis ya kan, bener. Jadi kayak nice banget sih sebenarnya. Berarti lu bisa nge-cut banyak development cost dan juga kayak validasi ke market lebih cepat ya kalau punya community ya. Benar, dan itu sampai sekarang kita masih lakuin. Jadi kayak gue kayak kumpulin beberapa orang yang paling hardcore di fanbase-nya kita kayak gitu kan. Kayak sekitar hampir 10 orang kayak gitu-gitu. Terus kayak setiap kita ada development baru kayak gitu kan. Kan orang biasa hire QA kan. Kita langsung lempar aja ke 10 orang itu. Terus kayak mereka yang review. Oh kalau mereka oke, biasanya itu semua fanbase itu oke gitu loh. Oh, kayak gitu. Menarik, Jadi ya. QA gratis sih sebenarnya. Oke. Ini kayak mungkin tambahan dikit ya, dengan ada community kita tuh ke depannya ya bisa lebih dimudahkan, kayak kita udah punya market sendiri nih, karena kan mereka penyuka naratif misalnya di community gue bikin naratif lagi, gue lempar ke dia, terus kayak dan mereka bisa jadi itu repetitive buyer gitu kan, mereka beli lagi dengan game selanjutnya gitu. Bener, bahkan itu pernah kayak gini loh, kayak itu fitur yang kayak karakter baru kan, itu masih mau gue testing kayak gitu, terus kayak gue kasih dulu ke mereka untuk testing kayak gitu kan, tapi gue belum kasih mereka gratis karakternya kan, itu kan harusnya kan kalau mereka testing kan harusnya kasih karakter gratis kan, itu baru dikasih kan, langsung mereka beli gitu kan. So, jadi bahkan ya, mereka udah sabar lah gratis gitu pun beli HP juga ya. Ya gue juga nggak ngerti sih, nice banget sih, oke lah. Oke. Gila Cep, mungkin kalau lu gimana? Mungkin apakah kayak community juga cocok dengan gamenya Joystick misalnya? Atau apakah pernah coba juga community? Kita sih lebih gara-gara Rocky Rampage itu arahnya ke US, kita lebih ngerasa distant aja. Kalau kita misalnya mau build community, kita pun juga belum nyampe sana, kayak belum nyampe gimana kita gitu komunikasinya ya. Oh, I see. Gitu. Karena mungkin tadi ya yang kayak Suyono bilang benar, kita tuh dinilai dari apa yang kita lakuin hari-hari kan. Gue jujur gue bikin mobile games tapi gue not really mobile gamer gitu. Kayak gue main beberapa tuh PC malahan, full on PC gamer gitu. Jadi gue mungkin lebih ngerti itu kalau misalnya bikin. Tapi kan kalau misalnya kita langsung bikin PC itu kan ya mimpi lah intinya kan. Kayak nggak mau ke proyeksi untuk gagalnya lebih tinggi gitu presentasinya. Ya that's why kita bikin lebih ke mobile gitu untuk pelan-pelannya. Walaupun bukan berarti mobile lebih gampang ya. Gitu. Tapi tadi sih community gue setuju itu bagus banget dan itu justru core dari playernya. Core player itu adalah si community sebenarnya. Jadi community yang menunggu itu adalah player-player yang sebenarnya udah cocok banget, itu retensinya bisa dari 100% gitu misalnya. Dan itu memang harus dipiara sih. Nah masalahnya kita terlalu jauh karena US. Lu bahkan nggak ngerti manusianya seperti apa. Manusianya nih kayak apa gitu. Bikin community gitu ya. Berasa distant gitu kayak dia tuh mikirin apa ya. Kita sok-sokan udah bikin persona tapi kan kayak itu kan persona gitu ya? Bayangkan kita sebagai orang Indonesia, kita belum pernah ngerasain hidup di US gitu. Kayak kalau hidup di US dan mainin game kita kayak apa ya. Si day one retention 40% itu orang-orangnya kayak apa ya. Kita belum pernah ngerasain secara fisik tuh gimana. Beda sama Suyono yang udah punya relation itu betulan sama komunitinya, mungkin seleranya juga udah mirip-mirip gitu. Jadi itu bagus, cuman kita terlalu jauh belum. Berarti artinya kalau lu ngerti gitu ya, how the community thinks, mungkin better pakai community. Tapi kalau enggak, ya mungkin ya nggak terlalu efektif ya. Oke. Kalau dari lu gimana? Jadi itu kayaknya kalian berdua gini loh, biar silakan. Oke, kalau community itu udah pasti penting ya, dan itu sesuatu yang kalau ada itu berarti itu bagus. Cuman saya pikir itu bisa jadi pedang bermata dua sih, kayak gini. Selagi studio kita itu belum ketemu jati diri, artinya jati diri itu artinya kita bagus spesifik di genre apa. Itu agak berbahaya kalau kita bangun community. Karena pertama kita anggapnya kita buat tower defense, akhirnya community tower defense udah mulai kebangun dan game kita gagal. Dan kita pengen pindah ke satu genre yang lain. Sebenarnya user base ini udah ada mostly nggak bisa dipakai lagi karena memang beda. Karena mereka itu sukanya tower defense. Jadi yang saya pikir sebenarnya paling tepat ketika studio kita itu udah ketemu, kita itu mau fight di arah mana. Kita mulai buat user base itu bagus. Karena kenapa? User base itu akan tadi bantu kita testing, kemudian itu mereka itu adalah salah satu source untuk dapat organic players yang paling tinggi. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa organic player itu adalah bonus gitu. Jadi kita UA kita buat datangin user baru kan. User base ini mereka
install sendiri. Ini benar-benar organik yang benar-benar kuat banget gitu. Nah jadi terakhir saya setuju community itu penting banget buat kita bangun karena itu user base kita kan. Nah tapi sebelum kita benar ketemu kita itu jati diri kita itu kayaknya lebih panjang sih gitu. Itu aja sih. Artinya tadi ya berdua sih kan. Tadi kalau Suyono kan udah jelas nih aku mau ACG gitu kan ya. Jadi community itu let's go gitu kan ya. Tapi kalau misalkan yang masih menjadi jati diri mungkin ya kalau terlalu banyak mungkin invest di hal yang kita belum itu. siap buat panen juga gitu kan Iya, ya. Menarik. Oke. Nah tadi kan juga mungkin dibahas juga sama Ucup ya. Community itu kalau misalkan di US itu nggak terlalu dapat kan gets kan. Ini kan berarti kan ada 2 nih yang keluar negeri ya. Which is lu Korea, Ucup ke US, kalau Lucky sama Suyono masih Indo lah ya, masih di Indo kan ya. Nah, menurut lo apakah mungkin kayak kalau buat teman-teman yang baru nih, mereka tuh sebenarnya better ke lokal dulu nih, main yang lebih kelihatan kayak Suyono atau Lucky, atau better ya mainnya ke US itu atau Korea gitu ya. Nah, kalau dari lu gimana? Lokal versus global lah kurang lebih. Kalau dari saya ya, sebenarnya gini, dari sisi kita sih, kita cari sebenarnya kan target audience sama country itu kan kebagi. Jadi ada tier pertama, tier kedua, dan yang lain kan. Tier pertama itu kayak yang dimana mereka punya konversi pembeli yang paling tinggi. Kayak US, Jepang, Korea. Itu kan tinggi banget kan. Nah, untuk pada saat pertama kita ngedesain game kita butuh targeting salah satu tier 1 country dulu. Kayak contohnya, saya targeting Korea kan. Oke. Nah, saya butuh cari tahu di lokal itu ada gak user base yang target audience yang sama dengan yang di tier 1 country. Jadi dengan begitu saya udah ketemu persamaannya. Pada saat saya tes di lokal aja. Jadi paling bagus masuk dari lokal sebenarnya. Tapi jangan lupa untuk target supaya nanti ke depan bisa extend ke tier 1 country sama global gitu. Karena target akhir kita itu ada game kita bisa go global. Ya, tapi kalau buat yang ini kan ya, kalau lu kan goalnya big ya, karena uji sudah pengalaman lama kan ya. Nah kalau buat mulai dari games nih, di mana literally 5 juta per bulan itu udah cukup gitu kan? Mulai dari Indonesia dulu sih menurut saya. Okay. Ya mulai dari lokal country karena kenapa CPI-nya rendah. Kemudian kalau kita bilang pembeliannya sedikit, kita bisa cek ke game-game tertentu ya, di mana orang Indonesia nge-spend di game itu gila-gilaan. Berarti artinya di Indonesia itu punya spesifik audiens yang sebenarnya punya potensi dan market yang besar banget. Cuman karena kita sebagai orang Indonesia dan kita tahu lebih tentang budaya Indonesia ya, bagusnya kita mulai dari Indonesia sih. Ya. Cuma jangan ngedesain gamenya itu benar-benar feel lokal, jadi orang luar nggak tahu kan. Jadi begitu kita mau go global itu nggak bisa. Jadi jadi lu kalau menurut lu kan better lokal, tapi disiapin gamenya yang ada audiens di luar, tapi kayak agak susah buat reach-nya, mendingan kita starting dulu gitu kan ya. Karena mahal kan, kayak di gitu. Penggemar Genshin kan gak cuma di Indonesia doang gitu kan ya, kayak segitu ya. Oke, mungkin ke Ucup dulu ya, Ucup yang satu mazhab nih mungkin ya. Sama-sama ke US, oh iya ya gitu. Silakan. Kalau menurut lu gimana? Kayak lokal versus global, yang mana sih yang better dipakai sama anak-anak Gamesit nih gitu ya, peserta Gamesit? Sebenarnya bebas sih, cuman memang kalau mau aman, mau risk-nya lebih rendah, gue setuju sama Julio, which is lokal dulu. CPI lebih rendah, terus kita bisa nyoba-nyoba lah. Dan lebih deket lah, kalau misalnya awal-awal pun kita mau bikin game yang tadi ya, yang temanya nggak lokal banget gitu. Misalnya kayak kita bukan bikin bubur ayam ekspres atau tukang bakso naik haji atau lewat gitu kan. Nah intinya, misalnya kita mau bikin game yang kayak Suyono, tapi yang versi yang mau lebih gila lagi. Nah itu kayak tadi sih dari kata Julio, kita cari dulu orang-orang irisan lokal yang suka tuh sama game itu gitu. Nah ada nggak? Kalau misalnya ada ya udah kita sekalian aja tes dulu, dan itu kan pasti juga dapet sekalian ngetes juga dapet revenue balik kan pasti kan, karena kita udah ngeluarin gamenya juga. Satu yang gue pelajarin kemarin itu pernah pas kita lagi renovasi kantor, gue ketemu tukang intinya kuli bangunan gitu, yang ini juga ngerepresentasiin dari daya belinya orang Indonesia ya. Jadi walaupun si kuli bangunan itu punya gaji yang rendah, tapi dia bisa ngabisin 30% lebih dari gajinya buat main game. Itu kan nggak masuk akal kan. Kayak dia bisa merelakan perut dia kosong, tapi yang penting dia beli item di game. Nah itu kan berarti sebenarnya game itu lumayan aneh nih cara mainin psikologinya gitu. Dan Indonesia itu ya gara-gara CPI-nya rendah, cocok banget di tes-tes hal semacam itu. Karena kuli bangunan aja yang kita anggapnya nggak ada daya beli, sebenarnya ada daya beli dengan dia mengorbankan makan dia gitu sebenarnya. Gitu sih. Nah mungkin gue mau ke Lucky dulu deh. Kan kalau misalkan ada gamenya ada yang versi Indo, tapi juga ada versi luar ya, benar nggak sih? Atau enggak ya? Sebenarnya bahasanya aja sih, ada Indonesia sama Inggris.
Nah, mungkin kalau gimana pendapat lu, apakah kan ketika lu kan in the way lagi melakukan itu tuh yang dari lokal dulu, habis itu lu coba keluar kan, apa sih challenge-nya, seberapa gampang, seberapa susah gitu? Oke, mungkin karena kalau di lokal mungkin hampir hampir gak ada challenge karena emang kita kan bikinnya pertama tuh konten lokal kan. Iya, oke. Mungkin challenge keluarnya lebih ke pemakaian bahasa yang enak gitu ya. Kalau kalau dari localization ya. Native tongue-nya tuh betul. nggak ada gitu ya, Betul. karena lu bukan orang luar gitu ya. Iya, Oke. mungkin itu challenge yang basic kelihatannya, tapi itu juga penting sih yang ketika orang luar baca, oh ya ini bahasanya gue banget juga nih, jadi bisa lebih Oh. relate juga. Sama Tapi itu apakah karena game lu naratif ya? bisa jadi karena game gue naratif sih, yang bacanya panjang kan, otomatis karena itu juga tentang sehari-hari, berarti kan orang luar kalau baca itu masih relate juga dengan bahasa sehari-hari dia kan. Itu mungkin itu yang kurang di situ. Challenge-nya itu sih untuk global yang pertama, terus Di localization ya sebenarnya kan. Localization sih kalau untuk naratif mungkin ya khususnya. Oke. Sebenarnya untuk mungkin ada walaupun lokal, kita emang dari awal kan bikinnya nggak lokal banget, yang kayak kita settingnya sekolah swasta dan lain-lain, tapi mungkin ada kita waktu itu nggak riset lebih dalam mungkin ya, jadi di luar tuh nggak ada flag ceremony ternyata. Apa? Nggak ada apa? Upacara bendera. Oh gitu. Oke. Jadi kalau mungkin kalau kita ngeliat dari community kita yang di luar, mereka sih mempertanyakan aja kayak kenapa ini harus, ini apa maksudnya gitu kayak. Oh, I Kenapa see. kita flag Ada ceremony? behavior yang di Indonesia tuh umum banget, di luar tuh nggak ada ya benar-benar. Oke. Iya, kalau dari naratif mungkin itu sih ya. Sih. Yang gue rasain. Kalau lu gimana ya? Maksudnya game lu tuh yang main banyak yang Indo kah? Ada dari luar kah? Apakah beda tuh ketika treatment ke Indo keluar gitu? Kalau gue sih sebenarnya negara yang paling banyaknya itu Indo. Tapi kalau mau dibilang apakah Indo semua, enggak juga sih sebenarnya, kayak kita rada nyampur juga soalnya kayak tester yang hardcore itu yang gue bilang. Itu kayak dari 10 itu mungkin kayak 2 orang, 3 orang doang yang Indo. Oh gitu. Sisanya itu orang luar. Iya, bahkan itu ada orang yang kerjanya tuh nge-translate ke bahasa Spanyol sama bahasa apa ya? Bahasa Portugis apa gitu. Gue lupa sih bahasanya. Terus kayak dia tuh nge-translate tanpa dibayar gitu. Dan dia tuh selalu paling duluan testing kayak gitu-gitu. Dan itu orang luar. Itu luarnya tuh maksudnya kayak US kah atau luarnya tuh ternyata orang Spanyol, orang Brazil? Kalau nggak salah dia orang Brasil deh. Oh, gitu. Oke. PTBR itu negara apa sih? Portugal, PT apa Portugal? PTBR, pokoknya bahasanya itu PTBR singkatannya. Portugal Brazil itu. ya. Nah, itu dia yang translate ke bahasa itu dan ya maksudnya kayak enggak semuanya juga Indo kalau gue. Terus kayak kalau pertanyaannya yang kita di sini kan, maksudnya kayak targetnya itu bagusnya kemana? Ya gue bilang find your strength aja sih, balik lagi gitu loh. Kayak gini, ke yang paling kalian familiar itu apa sih? Kalau lu familiarnya kayak Jepang, ya udah lu bikin kultur Jepang aja karena lu paling tahu kultur Jepang. Jadi kayak ketika kalian bikin itu, kalian ya apa ya? Yang pertama enjoy, dan yang kedua ya kalian udah tahu gitu loh, tidak perlu dipelajarin lagi kayak gitu kan. Tapi kalau itu sesuatu yang kalian tidak familiar sama sekali, ya itu kan pas bakal susah. Nah, gue ngerti sih kayak contoh di Korea dengan di Indonesia, ya mungkin daya belinya Korea jauh lebih tinggi. Tapi kayak balik lagi gini, kayak apa? Kalian itu bisa menjadi juara 1 di negara manapun gitu kan. Kalian bakal kaya gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak harus menguasain dunia buat jadi kaya ya. Apa? Nggak harus menguasain dunia buat jadi kaya, cukup menang di satu negara aja udah. Iya, kayak gitu ya. nggak perlu menang juara 1 di satu negara, kayak lu masuk 100 top grossing aja di negara apapun. Itu udah banyak duitnya. Setahu gue ya. Kayak gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu kayak mana negara yang paling baik, tapi kayak yang mana negara yang paling kalian familiar, yang kalau kalian bikinin gamenya mereka tuh bakal tertarik. Kayak gitu. Kalau gue sih, menurut gue sih kayak gitu ya. Oke, menarik ya. Ya mungkin tadi kalau tadi kan kayak gamenya dimainin sama orang Brazil segala macam juga karena itu kayak fokusnya kan lebih ke visual kan dan gameplay kan, karena agak beda sama Lucky ya. Oke, nanti mungkin nextnya ini mungkin yang menarik juga nih. Jadi kalau kemarin di Surabaya tuh kan mostly yang kayak duitnya tuh Tesla gitu kan ya. Apa revenue tuh 3 Tesla, 4 Tesla gitu kan ya. Nah, kalau di sini mungkin topik yang agak mirip mungkin lebih ke kegagalan ya kalau di Batam. Ini bukan berarti Batam itu gagal ya, bukan ya. Maksudnya emang kita mau nge-balance aja gitu kan ya. Nah, kan tadi kan kalau dari Lucky hampir hancur studionya, bangkit kembali kan ya. Dari Ucup dari 4 1 doang kan ya, 3 gagal. Dari Suyono beberapa sampai ganti, ada drama pergantian gitu kan ya. Terus dari Julio juga 6 tahun ya, berapa? 1,5 4 tahun ya gitu kan ya. Nah, tapi kan kalian semua sekarang masih di sini kan ya, masih di game dev kan ya. Nah, ini mungkin juga apa ya, yang mungkin pengen di-share ke teman-teman ya. Kira-kira apa sih tips atau resep atau apa ketika bagaimana memanage kegagalan itu ya?
kurang lebih gitu sih. Kayak gimana caranya biar itu ya bukan ada tips atau ada story biar teman-teman juga embrace nih. Karena ini kan apa sukses dan gagal kan kayak different side of coin kan, tapi sama-sama ada di koin yang sama kan ya. Nah, mungkin ini silakan deh, mau siapa dulu deh yang share ini berat ya topiknya. Mungkin lebih ke goalnya adalah teman-teman yang game juga aware gitu loh bahwa kegagalan itu keniscayaan kan. Jadi ya harus disiapin juga kan. Kira-kira apa sih yang kalian pernah lakukan atau apakah pernah stres banget atau seperti apa gitu ya. Kira-kira tipsnya seperti apa nih buat bisa ngebantuin. Silakan, mau siapa duluan? Gak ada yang mau duluan ya? Oke, silakan. Oke, silakan. Mungkin ini case dari gue yang dulu sempat mau tutup studio ya. Duitnya nggak ada kan waktu itu kan. Jadi solusinya gue ngeliat kegagalan itu emang kayak tamparan keras bagi gue yang timnya udah nggak ada, duitnya nggak ada. Terus kenapa mau lanjut game dev? Sedangkan ini gue mau ngomong sih. Waktu masa-masa itu gue sempat jualan casing, omsetnya 30 jutaan. Jualan apa? Casing HP custom. 30 omsetnya juta. 30 juta. Jadi kayak gue bisa aja resign plastik terus jualan itu kan. I see. Kenapa Kenapa bikin game dev yang gitu, habisin duit doang gitu ya? Nah, karena gini sih, kalau gue percaya gue percaya sama visi gue gitu kayak ya gue udah mencoba untuk jadi game dev sampai masuk XC waktu itu, terus gagal ya, mungkin kayak emang caranya yang salah, bukan tapi ini kayak mungkin gue harus ubah cara gue, pendekatannya gimana yang benar. Buat gue kegagalan tuh kayak berarti cara kita nggak berhasil, kita coba cara lain aja kalau gitu. Gue selalu ingat sih kayak tujuan gue pengen bikin game. Kenapa gue pengen bikin game? Karena gue pengen meninggalkan sesuatu di dunia ini. Kenapa gue pengen bikin game? Karena gue pengen meninggalkan sesuatu di dunia ini ketika gue nggak ada gitu. Jadi karya gue abadi. Jadi berbekal dengan itu sih yang itu yang gue bawa sampai sekarang. Jadi kalaupun waktu gue gagal kemarin itu ya, gue inget itu kayak masa sih gue belum meninggalin apa-apa kalau sekarang. Ini kasarnya gini, kayak gue mati sekarang gak ada karya yang bisa mengenang untuk gue dong gitu kan. Jadi ya dengan itu terus kayak mungkin gue ini stop dulu, istirahat dulu waktu itu kayak oke, duit juga nggak ada kan realitasnya, ya udah gue jualan casing dulu, tapi ya ini fokusnya bukan untuk cari kerjaan lain, tapi ini fokusnya untuk survive dulu sambil gue menata lagi nih cara yang benar gimana sih gitu, cara yang benar menatanya gitu. Berarti lebih ke fokus ke visi impian ini kayak shonen banget ya, mengingat Mungkin impian ya, impian itu seperti apa gitu kan ya, terus flashback dulu kan, terus semangat lagi gitu ya. Oke, menarik. Oke, silakan yang lain mungkin ada yang mau ini. Pertanyaan berat ini ya, harus pada merenung. Cara menangani kegagalan ya. Jadi kalau gagal gimana caranya supaya kita tetap kuat berjuang gitu? Iya. Apa ya? Lu kira lu udah tahu jawabannya ngangkat mic. Gue masih memikirkan jawaban yang proper ya. Gak apa yang apa adanya aja. Karena kan kita emang pengen memberikan truth kan ke semua orang peserta Gamesit kan. Gak perlu dibungkus-bungkus sama gula-gula. Ya kayak gimana ya? Kalau gue sendiri sih gini, kayak banyak orang berpikir kayak kegagalan itu sesuatu yang dihindari. Ya enggak sih? Di sini siapa yang takut sama kegagalan? Ya pasti semuanya takut kayak gitu kan. Nah kebanyakan kita kayak gitu. Tapi kayak gue merasa kegagalan itu bumbu yang enak gitu loh. Kayak kalau kamu sukses tanpa kamu gagal, kamu itu nggak appreciate kesuksesanmu. Tapi kayak kalau kamu sukses setelah kamu gagal berkali-kali, itu rasanya enak gitu loh. Makanya kayak gue terkadang itu expect kegagalan atau kayak expect challenge, dan biasanya kalau dari challenge itu kayak kok kurang ya. Ya sukses sih sukses, tapi kayak kok ada yang kurang ya, kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin tipsku sih lebih ke apa ya? Kegagalan itu pengalaman yang berharga. Kayak gitu. Kegagalan itu bukan sesuatu yang dihindarin, tapi kayak kegagalan itu kayak itu one step ahead gitu loh. Oh, kamu udah gagal, berarti kayak kamu udah one step ahead daripada orang yang belum gagal. Kayak gitu. Kalau gue sih cara pikirnya kayak gitu ya. Menarik sekali ini. Jadi jangan bijak ini. Muka sama omongannya kurang matching ya. Oke. Silakan. Nextnya mungkin dari Ucup atau dari Julia mau namain? Apa ya, kalau gue mungkin kalau personally simple adalah gue udah invest terlalu banyak waktu aja di game dev sih. Dan sunk cost fallacy berarti. Sunk cost fallacy lah ya gitu, kayak kalau mau keluar ini invest lagi ulang dari nol gitu ya. Jadi ya udah might as well sekalian aja jalanin terus. Gitu sih. Jadi mungkin gagal di sini juga macam-macam ya, ada yang gagal bikin studio atau ada yang abis itu fasik jadi nggak di game dev lagi. Tapi ya intinya
gue udah invest terlalu banyak di talent gue yang di sini sih gitu. Dan kalau misalnya mau pindah ke tempat lain ya mungkin sebagai pelarian khusus aja lah, tapi ujung-ujungnya ya mungkin tadi ya ngelihat dari mana advantage kita kan. Dan gue ngelihatnya ini jadi advantage gue aja yang udah begitu lama jalanin sih gitu. Jadinya harusnya pas gagal ya masih ada advantage lah. Okay. Seenggak. Nah tapi kalau buat teman-teman yang belum masuk kan belum punya tuh Sankos Fallacy-nya tuh. Belum ada ya, belum ada. Jadi mendingan masuk apa enggak dia pertanyaan. Oh. Mendingan masuk atau enggak rasanya pilihan pribadi lagi sih. Karena memang awalnya pas gue masuk, awalnya kan gue artis ya, dan dulu kerjanya banyak kan freelance. Nah itu sebenarnya juga udah bisa hidup aja gitu dari pas freelance. Pas masuk game dev justru malah makin miskin. pengen kayaknya gagal ya. Ya malah keluar modal lah gitu. Walaupun udah balik modal sih, cuman kayak pas itu pasti tengah jalan tuh ada pertanyaan sih. Pertanyaan pasti kan kayak benar gak ini jalan hidupnya, pilihan gitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Tapi gue reflect back lagi pas gue dulu freelance, klien gue kebanyakan adalah juga orang game gitu ya. Might as well kenapa gak gue bikin sendiri aja waktu itu sih. I see. Oke. Jadi silakan nih udah nggak bisa bener lagi nih, udah terakhir. Oke, kalau dari kita itu saya sama ini sih selalu ada plan B sih, itu aja. Jadi kayak contoh nih sekarang kita gagal udah banyak banget. Kayak kita aspek banget untuk bisa dapat investment di salah satu incubation dan gak berhasil. Kenapa kita masih bisa survive? Karena kita selalu ada plan B. Kayak sekarang saya ada plan B-nya. Jadi contohnya kalau kita gagal di produk Cat Legends, apa yang akan kita lakukan? Itu kita paling penting sih harus ada plan B sih. Begitu ada plan B dan plan B itu udah oke, udah gas saja. Jadi kalau ada plan B, mau gagal berapapun kita agak takut. Kalau udah gagal ya udah ke plan B aja dan kita bisa jalan lagi gitu. Dan ya selalu kayak gitu. Jadi kita gagal ya kita selalu jalan yang plan B sih. Gitu. Berarti kayak mau all out tapi jangan sampai mati lah ya kasarnya ya. Ada seperti itu. Ada escape rope-nya gitu ya. Ada worst case-nya. Kayak kalau ini gagal paling parah kita harus ngapain? Itu sih. Kalau itu udah ada kita malah saya sama Julius kadang kalau malam-malam gitu kita sering duduk yang kita ngobrol itu worst case. Kayak kalau ini kita gagal, apa yang akan kita lakukan? Selalu ngomong, kalau itu udah ada, besok pagi kita udah lebih santai. Maksudnya bukan lebih santai sih, lebih semangat lagi untuk jalanin selanjutnya gitu. Plan B itu penting sih. Kalau Suyono tadi embrace the failure, kalau lu prepare for the worst gitu kalau begitu ya. Gitu. Itu jadi kita agak takut. Ada contoh nggak, misalkan kayak bikin plan B yang masuk akal gitu kan? Karena kan mungkin plan B-nya adalah misalkan PNS gitu kan. gitu kan, kayak ya udah ikut waktu aja gitu kan. Plan B kita yang paling worst itu adalah kita stop produk kita sendiri, kita full B2B. Kita full kita kerja project luar untuk kembaliin modal kita, setelah lagi kita kembali lagi gitu. Itu yang paling worst case sih, karena kalau sebuah perusahaan yang nggak punya produk sendiri itu ya kita nggak akan kemana-mana. Kita selamanya itu akan kerja project orang lain kan. Jadi itu udah kayak mimpi buruk perusahaan kita lah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah ini mungkin juga mungkin ini penting ya buat teman-teman semua karena kan tadi kan goal visinya dari Games itu apa sih? Kita pengen punya 10 studio sustain kan dan educate kan. Tapi kan sebenarnya 10 studio muncul habis itu tahun depannya bubar semua kan kayak nggak lucu ya. Kan nggak lucu kan? Pengennya itu adalah 10 ini someday mungkin di tahun kedua atau ketiga Games kalian yang teman-teman itu yang akan jadi speaker kan berikutnya kan. Jadi kalau tahun depan mungkin masih banyak masuk akal nih, mungkin belum terlalu berhasil amat ya, tapi mungkin 3 tahun lagi harusnya udah ganti ya dari generasi. Jadi kayak teman-teman mungkin ya buat yang ini lebih aware dan bisa mengikuti beberapa tips dari para speaker ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Jadi kan kira-kira ini kan para peserta kira-kira beragam ya. Ada yang udah kerja udah punya pengalaman game dev tapi mau sih misalkan programmer doang atau artis doang, pengen coba jadi bikin studio. Ada yang dari mahasiswa belum ada pengalaman, ada yang dosen pengen brainwash para murid-muridnya gitu kan ya. Ada yang bahkan udah profesional dari industri lain pengen coba ke game dev juga kan ya. Nah, dan mereka semua di sini pengen belajar bareng-bareng biar bisa berkarya dan sukses di game dev kan. Nah, dari teman-teman speaker ada nggak ya kayak satu aja sih, nggak usah satu kata, satu tips aja kira-kira apa sih yang mereka harus lakukan mungkin di game ini atau selama karirnya ya yang kira-kira bakal ngebantu banget nih. Satu tips aja ya. One word boleh tapi nggak harus one sentence lah. Satu kalimat. Silakan, mungkin ke siapa nih yang paling nggak siap siapa nih? Kayaknya Suyono deh, silakan Yon.
Tes. Kalau dari gue sih, jawabannya orang gagal itu karena ini kan, karena mereka tuh belum coba gitu loh. Terus kayak mereka tuh berasumsi kalau itu susah, atau kayak mereka berasumsi kalau mereka bakal gagal. Dan akhirnya mereka gagal sebelum mencoba. Jadi kalau pesan dari gue sih itu, yang tadi, bikin aja. Bikin aja. Oh, itu kayak tagline Batam ya ini ya. Batam ya. Oke, nextnya mungkin silakan. Oh ya, oke. Mungkin kalau satu tips networking. Networking. Karena gue ditolong banyak sama network gitu. Jadi mungkin dengan kita kenal banyak network, ya kita nggak tahu siapa yang nolong kita 5 tahun kemudian gitu. Jadi Asih. Nah, berarti teman-teman yang datang ke Games ini pastikan kalian tuh kenal ya. Ini kalau di sini kan anak Games Batam sih ya. Tapi mungkin di event-event lainnya yang datang sini adalah network juga kan ya. Jadi kayak misalkan dari kita juga ada Discord ya. Jadi kalian bisa join Discord, bisa kenal-kenalan. Siapa tahu kan nanti ketika terjerembab ada teman Discord yang bisa bantuin naik lagi ya. Oke, menarik ya networking. Oke, next silakan mungkin. Saya mau Julio dulu, mau Ucup dulu. Mungkin gue tips personal aja, kayak maksudnya biar kitanya nggak mati lah ya, sebagai personal nggak terlantar jadi pengemis di jalanan. Ekstrim juga ya. The worst kan ya. Iya. Yaitu mungkin kalau kalian masih kerja di perusahaan, coba aja terusin dulu nggak apa-apa. Kalau kalian masih lagi langsung mau bikin, ya udah bikin aja kayak tadi Siono ngomong. Tapi mungkin bisa difokusin ke salah satu skill untuk jaga-jaga aja gitu kalau gue ya, untuk jaga-jaga kalau misalnya ya duit habis, produk semuanya udah kita lempar peluru nggak proofing di market dan nggak ada balik duit, tim juga udah hilang, ya worst case scenario kita masih bisa ngelakuin something gitu, kita masih ada value-nya gitu sih. Jadi mungkin tipsnya adalah tetap asah skill aja terus gitu, apapun lah skillnya. Gitu. Berarti walaupun kayak ngambil resiko buat development, tapi juga ada satu skill yang diinvest ya, sehingga walaupun dimanapun itu nggak hilang. Walaupun perusahaan mati, produk mati, manusianya masih hidup gitu ya, skillnya masih hidup. Gitu. Masih bisa dipakai lah di tempat lain. Asik, oke. Menarik tuh. Kalau dari saya singkat sih, yang penting konsisten. Jadi kayak teman-teman sekarang lagi kerjain apa nih? Kayak sekarang saya lagi artis, saya lagi belajar art, ya konsisten sampai selesai aja. Sekarang saya lagi nge-handle satu project, itu konsisten sampai selesai aja. Karena game yang selesai sama game yang hampir selesai, itu perbedaannya jauh banget. Jadi konsisten, selesain aja. Lakukan 100% kalau bisa. Begitu dia gagal, ya perlu kita cari cara lain untuk ulang kembali dan lakukan 100% lagi sampai dia berhasil gitu. Menurut saya sih konsisten sih. Berarti konsisten sampai habis dulu ya, selesai dulu baru habis itu. Jadi jangan nyampe kayak di tengah-tengah udah males bikin ide baru ya, kayak apa meme-nya yang ide lama 1 juta gitu, terus project lama abandon itu project baru ya. Jadi selesaikan yang udah dimulai gitu ya, konsisten sampai habis. Kayak kalau Litten kita gak selesaiin, kita sama sekali gak akan pernah tahu post production itu serumit gini gitu. Kalau kita berhenti di 2 tahun yang lalu, kita gak akan pernah benar-benar tahu post production itu seperti apa gitu. Jadi kalau bisa ya selesaiin apa yang udah dimulai kan, itu konsisten lah di eksekusi. Dengan lo selesaiin itu pun lo jadi dapetnya kalau emang gagal sekalian, tapi seenggaknya dapat full gagal full gitu ya. Prosesnya daripada setengah gagal kan ya. Jadi kalau kita sampai production gagal, kita buat lagi dari baru, sampai production kita post production masih abu-abu, kita masih gak tahu kan. Itu agak sayang sih. Biasanya kalau ditampar keras sekalian ya. Iya, sekalian aja. Biar kuat kan. Kalau dikit-dikit itu sakit ya. Oke, menarik banget. Oke. Nah, ini mungkin wah, kok ini ya. Nah, mungkin ini sebelum kita tutup ya. Jadi mungkin aku ada announcement dikit buat teman-teman buat di closing ya. Jadi ini kan tadi kita udah dengar semua ya dari semua para speaker ini nih yang keren-keren kan ya. Jadi apa sih terus so what gitu ya? Atau apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman setelah ini? Jadi nanti semua sesinya ini akan ada di YouTube ya. Jadi akan dibuka terbuka. Kalian selama-lamanya akan mendapatkan pahala kalau gue orang Islam ya. dapat karma atau pahala lah dari memberikan ilmu ini kan ya. Dan teman-teman yang kemarin mungkin belum nonton sesi sebelumnya bisa nonton. Ini sekarang belum masih ada live yang mungkin akan dipotong-potong per sesi biar lebih mudah nontonnya. Terus juga nanti yang belum, mungkin ada lagi yang mungkin yang di online juga nih, yang register buat sesi Rosso berikutnya. Kan sekarang udah ada Batam nih, nanti akan masih ada 2 lagi ya. 2 lagi, Balikpapan sama di Solo gitu kan ya. Terus yang belum join Discord server, join. Di situ kalian bisa melakukan banyak hal, bisa bikin networking, bisa bikin game, dan yang belum mulai. Harusnya sih udah pada mulai ya, tapi mungkin yang belum mulai. Kalau bingung mau bikin game apa, bikin aja. Gitu ya. Oke. Nah, terus nanti di server Discord juga teman-teman bisa, tadi kan solo developer kan, mungkin kayak merenung kan, pengennya sama teman, nah bisa ketemu teman baru. Mungkin kayak Ucup ketemu
teammate-nya, atau kalau dia kan kembaran jadi susah ya. Ketemu kembaran kan nggak bisa ya. Dari lahir gitu ya. Jadi bisa ketemu teman, bisa ketemu di Discord, dapetin timnya yang cocok. Mungkin ada 2 tim yang beda karena kita belum submission, kalian bisa join forces juga bisa ya. Terus bikin gamenya dan bisa diskusi ya. Jadi kan tadi kan juga dibahas tadi sama siapa yang butuh teman diskusi kan ya, buat belajar kan. Dan mungkin bisa share progress biar lempar ke market nih. Ini kan cara ngetesnya ke market kan ya. Jadi kalau dikasih ketik juga bagus ya. Oke. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman yang tadi seru, ya silakan post ke sosmed, di tag, nanti yang post yang paling keren bakal di highlight di sosmed kita ya. Sama nanti mungkin terakhir kita akan ada, ini karena ini bulan puasa ya, jadi setelah ini nggak ada roadshow lagi karena udah mau lebaran, karena tadi juga dibikin juga nggak ada datang ya. Panitia juga, kamu milih lebaran apa game sheet kan? Jangan dong, itu nggak asik ya. Ya, jadi kita bakal mulai lagi nanti setelah kita akan roadshow bakal break dulu. Setelah lebaran dan mudik kita akan kembali lagi agak jauh sih, sehingga harusnya teman-teman udah pada balik ya ke rumah masing-masing, kecuali ada yang nggak pulang lagi, kan itu beda lagi ya. Jadi mungkin nanti akan ketemu lagi kita di roadshow Balikpapan ya. Jadi ya ini akan nextnya di tanggal 6 Mei. Mungkin gitu, thank you buat para speaker yang keren-keren banget. Mungkin sebelum selesai kita foto-foto dulu kali ya, satu foto dulu. Thank you. Bukan.